Martial Peak Bab 644 Perkembangan tidak terduga. Wajah Li Rong terus berubah, alisnya berkerut dan santai, tatapan bingung satu-satunya hal yang konsisten. Bocah ras manusia ini telah berani menyerap lebih dari selusin laut pengetahuan yang terkonsentrasi ke laut pengetahuannya dan secara lahiriah tidak menunjukkan tanda-tanda kesusahan. Satu-satunya kesimpulan yang masuk akal adalah ada beberapa rahasia yang tersembunyi di laut pengetahuannya yang bisa mencegah kerusakan yang harusnya dimiliki laut pengetahuan terkonsentrasi ini padanya. Kecantikan yang dewasa dan bermartabat tidak bisa menahan perasaan agak penasaran. Membuat keputusan, dengan lambaian tangannya, dia mendirikan penghalang di sekitar ruang batu dan kemudian duduk di seberang Yang Kai, mengulurkan tangan gioknya, dan dengan hati-hati meletakkan jarinya ke dahinya. Pada saat berikutnya, seutas rasa ilahi dikirim dari laut pengetahuan Li Rong dan bergegas ke Yang Kai. Dia ingin melihat sendiri apa yang disembunyikan bocah ini. Di dalam laut pengetahuan Yang Kai, aura panas yang menyala berkepanjangan dan bahkan air di bawah tampak mendidih saat gumpalan api membakar melompat. Ketika Li Rong diam-diam melirik ke laut pengetahuan ini, badai besar meluap di hatinya. Dia jelas merasakan betapa kejamnya laut pengetahuan bocah ini. Meskipun dia hanya seorang bocah ras manusia di tahap ketujuh batas Immortal Ascension, energi spiritualnya tidak lebih buruk daripada puncak transenden. Meskipun Yang Kai sebelumnya menunjukkan energi spiritualnya di depannya, Li Rong sekarang menyadari bahwa pada saat itu dia masih menahan diri. Ras manusia benar-benar terlalu menipu. Di suatu tempat di langit di atas laut, avatar jiwa melayang dengan tenang, yang dengan cepat diidentifikasi oleh Li Rong sebagai avatar Yang Kai. Saat ini, di depan avatar jiwanya, ada selusin api yang tidak diragukan lagi adalah laut pengetahuan yang terkonsentrasi yang baru saja ia serap. Lautan pengetahuan yang terkonsentrasi ini masing-masing memancarkan kekuatan dahsyat yang membelokkan ruang di sekitar mereka, menyebabkan seluruh laut pengetahuan Yang Kai terlihat bergolak, seolah-olah dalam bahaya runtuh kapan saja. Melihat ini, Li Rong tidak bisa menahan kekhawatiran. Senior Li, tidakkah menurutmu sedikit tidak pantas untuk memata-matai rahasia orang lain? Tiba-tiba, avatar jiwa ras manusia memalingkan pandangannya ke tempat dia bersembunyi. Li Rong tertegun tetapi dengan cepat tersenyum tanpa daya. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelinap ke laut pengetahuan Yang Kai tanpa diketahui karena perbedaan besar dalam kekuatan mereka, tetapi dia tidak berharap energi spiritualnya begitu kuat atau baginya begitu waspada terhadap lingkungannya. Karena dia sudah ditemukan, Li Rong tidak repot-repot bersembunyi lagi dan sebaliknya langsung menunjukkan dirinya dan dengan ringan terbang ke Yang Kai, melambaikan tangannya dan berkata dengan tulus, "Maaf, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku dan ingin melihat metode apa sehingga kamu bisa dengan aman melahap laut pengetahuan yang terkonsentrasi ini. Setelah semua ini adalah investasi benteng Dewa Iblis kami di dalam kamu, sebagai penguasa benteng Dewa Iblis. Jadi, apakah aku tidak punya hak untuk memantau bagaimana mereka digunakan? Apakah Senior Li tidak percaya padaku?" Yang Kai nyengir. "Sedikit. Kita belum mencapai titik di mana kita dapat benar-benar mempercayai satu sama lain, dan mengambil pelajaran dari masa lalu, bertindak dengan bijaksana adalah masuk akal," Li Rong balas tersenyum. Yang Kai mengangguk setuju. "Jadi, bisakah kamu membiarkan aku melihat kemampuanmu? Yakinlah, aku hanya akan mengamati dengan diam-diam dan tidak akan mengganggu kamu," usul Li Rong. Jelas dia khawatir ketika Yang Kai mencoba untuk memperbaiki lautan pengetahuan yang terkonsentrasi ini, meski ada yang tidak beres. Jika itu benar-benar terjadi, jika dia ada di dekatnya, dia mungkin bisa membantunya. Meskipun dia menyadari niat baiknya, Yang Kai masih menggelengkan kepalanya perlahan. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri. "Aku percaya Senior Li tidak memiliki niat untuk memata-matai rahasia aku ketika kamu menyelinap ke laut pengetahuanku sehingga aku tidak segera mengusir kamu karena Senior Li adalah seorang wanita yang layak dipercaya. Sekarang kita telah mencapai titik ini, tolong jangan paksa aku untuk melakukan sesuatu yang akan merusak kepercayaan rapuh ini." Untuk mengasimilasi laut pengetahuan terkonsentrasi ini, dia harus menggunakan kekuatan mata emas soliter. Saat ketika Li Rong menyelinap ke laut pengetahuannya, Yang Kai dengan cepat menyembunyikan mata emas soliter dan lotus pemanasan jiwa. Hal-hal ini adalah rahasia yang tidak ingin diketahui siapapun, dan selama Li Rong tidak dengan sengaja membuka rahasia-rahasianya, dia tidak akan dapat menemukannya. Mendengar Yang Kai memberinya penilaian tinggi menyebabkan penampilan yang tidak wajar muncul di wajah Li Rong. Setelah semua terlepas dari niatnya, dia masih diam-diam menyusup ke laut pengetahuannya. Pujian Yang Kai membuatnya merasa canggung.
Apakah kamu benar-benar bersikeras? Li Rong menggigit bibir merahnya dan bertanya, tidak mau menyerah begitu saja. Yang Kai mengangguk dengan tegas. Li Rong menghela nafas dan akhirnya mengalah, bagus kalau begitu aku tidak akan bersikeras. Tolong berhati-hatilah. Mengatakan demikian, energi spiritual yang kuat muncul dari avatar jiwanya dan melilit laut pengetahuan yang terkonsentrasi. Tidak ada niat bermusuhan di balik langkah ini, dia hanya ingin membantu Yang Kai sebanyak mungkin sebelum pergi. Yang Kai juga tahu ini dan tentu saja tidak berusaha menghentikannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat dia bertindak. Tiba-tiba, avatar jiwa Li Rong bergetar dan mata emas soliter, yang disembunyikan oleh Yang Kai, benar-benar mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Mata emas soliter kemudian perlahan terbuka, sepenuhnya mengabaikan upaya Yang Kai untuk mengendalikannya. Dihadapkan dengan keagungannya yang tak ada habisnya, bahkan Li Rong yang sangat kuat tidak bisa menahan gentar, seolah-olah avatar jiwanya akan runtuh di saat berikutnya. Ketika mata emas soliter muncul, itu memberikan tekanan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa seperti berlutut dan menyembahnya. Selusin kira-kira lautan pengetahuan terkonsentrasi yang tidak stabil, seolah-olah mereka sedang ditatap oleh pemangsa yang lapar, semua menjadi sunyi dan berkelompok, seolah-olah berusaha menemukan rasa aman satu sama lain. Li Rong menatap kosong, seolah-olah satu-satunya yang terpantul di matanya adalah bola mata keemasan ini. Ekspresi Yang Kai juga berubah secara drastis ketika dia berusaha keras untuk berkomunikasi dengan mata emas soliter, namun ia tidak mendapat jawaban sama sekali. Sinar cahaya keemasan tiba-tiba melesat dari mata emas soliter dan menelan seluruh laut pengetahuan yang terkonsentrasi, memurnikan semua kotoran yang tersisa dalam sekejap. Tetapi kekuatan cahaya keemasan tidak berkurang sama sekali dan terus maju, menyerang avatar jiwa Li Rong di saat berikutnya. Yang Kai menatap tercengang pada adegan ini. Avatar jiwa Li Rong juga tidak bergerak dan dengan cepat memudar dan menghilang. Ketika avatar jiwa Li Rong menghilang, mata emas soliter perlahan menutup. Yang Kai meliriknya dengan ekspresi jelek. Setelah beberapa saat, Yang Kai menggerutu tidak puas dan mengabaikan laut pengetahuan terkonsentrasi yang murni di depannya, dengan cepat menarik kesadarannya keluar dari laut pengetahuannya. Dengan buru-buru membuka matanya, Yang Kai melihat Li Rong duduk di depannya. Pada saat ini, matanya terbuka lebar dan seluruh tubuhnya kaku, jari putih gioknya masih dengan lembut menusuk dahinya. Keringat menetes di alisnya seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi buruk yang menakutkan, wajahnya yang cantik sekarang benar-benar pucat. Menyapu sekelilingnya dengan sense ilahi dan memperhatikan bahwa ruang batu itu disegel dari dunia luar, Yang Kai sedikit santai. Kekuatan penghancur dari mata emas soliter sangat jelas baginya sehingga dia tahu bahwa avatar jiwa Li Rong kemungkinan telah langsung terhapus. Wanita ini adalah penguasa dari benteng Dewa Iblis, jika dia mati tepat di depan matanya, dia tidak akan punya cara untuk menjelaskannya. Lupakan tentang mempelajari alkimia lagi atau mencari Su Yan dan saudari kecil senior. Han Fei dan Hua Mo kemungkinan akan memotong mayatnya menjadi 10.000 keping untuk membalas kematian Li Rong. Dengan putus asa berusaha untuk menenangkan sarafnya, Yang Kai dengan hati-hati menyapu Li Rong dengan divine sense-nya, tetapi yang mengejutkan, dia sepertinya tidak terluka. Terlepas dari ekspresi ketakutan di wajahnya, baik divine sense maupun tubuhnya tampaknya tidak mengalami bahaya, hanya saja saat ini untuk beberapa alasan pikirannya tampak dalam keadaan kacau. Apa yang terjadi? Yang Kai merasa bingung. Setiap kali mata emas soliter mengerahkan kekuatannya, ia akan dengan mudah memurnikan sense ilahi asing yang memasuki laut pengetahuan Yang Kai, hanya menyisakan sentimen pemilik asli dan energi spiritual, tetapi ini tidak terjadi pada Li Rong. Apakah kultivasinya terlalu kuat dibandingkan dengan kultivasinya? Apakah ada alasan lain yang tidak diketahui? Apapun itu Li Rong aman dan sehat, memungkinkan suasana hati Yang Kai meningkat pesat. Menatap keindahan yang hampir tak disadari di depannya, aura Yang Kai perlahan menjadi berbahaya. Baru saja Li Rong sudah pasti melihat mata emas soliternya, jadi pikiran untuk membunuhnya tidak bisa membantu datang ke pikiran Yang Kai. Tapi setelah ragu sesaat, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan melepaskan ide ini. Membunuh Li Rong akan memberinya lebih banyak masalah daripada nilainya. Duduk kembali, Yang Kai menghela nafas panjang. Tampaknya ada banyak suara di luar kamar batunya. Orang-orang dari benteng Dewa Iblis mungkin telah memperhatikan ada sesuatu yang salah dan mulai berkumpul di sini. Yang Kai juga bisa mendengar suara Guaner dari waktu ke waktu, sepertinya berusaha memanggilnya.
Yang Kai menutup telinga terhadap panggilannya. Bahkan setelah menunggu sebentar Li Rong masih tidak bereaksi, jadi Yang Kai juga mengabaikannya dan sekali lagi menenggelamkan kesadarannya ke dalam laut pengetahuannya dan mulai menyerap laut pengetahuan terkonsentrasi yang dimurnikan. Yang Kai telah meminta Li Rong untuk lautan pengetahuan terkonsentrasi ini karena dia melihat beberapa catatan dalam buku-buku kuno bahwa para pembudidaya dengan laut pengetahuan terkonsentrasi dapat meningkatkan diri mereka sendiri dengan melahap laut pengetahuan terkonsentrasi dari orang lain. Yang Kai telah memperoleh laut pengetahuan terkonsentrasi ketika dia memurnikan roh murni giok, jadi meskipun suhunya panas terik, relatif dapat dikatakan itu tidak terlalu kuat. Jika dia bisa memperbaiki laut pengetahuan yang terkonsentrasi, miliknya tidak diragukan lagi akan menjadi lebih kuat. Ini akan menghasilkan manfaat besar bagi Yang Kai sehubungan dengan kekuatan jiwa masa depannya serta studinya tentang alkimia. Jadi ketika dia mengetahui bahwa Li Rong memiliki lebih dari selusin laut pengetahuan terkonsentrasi dalam penyimpanan, Yang Kai pasti tergoda. Proses menyerap laut pengetahuan terkonsentrasi ini relatif sederhana dan mudah, dan efeknya pada laut pengetahuannya segera terlihat. Bercak-bercak air laut seperti api menjadi lebih besar dan lebih padat, kekuatan yang terkandung di dalamnya meningkat beberapa kali lipat. Laut pengetahuan yang terkonsentrasi Yang Kai saat ini sekarang tidak ada bandingannya dengan yang awalnya ia miliki. Ini adalah panen besar dan Yang Kai cukup puas. Ketika dia menarik kesadarannya dari laut pengetahuannya sekali lagi, Yang Kai menyadari bahwa Li Rong telah memulihkan dirinya dari keadaan tidak normal. Sekarang, wanita cantik yang selalu tampak begitu tenang dan bijaksana ini menatapnya dengan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik. Ketika keempat mata mereka tiba-tiba bertemu, Li Rong tampak agak ketakutan dan buru-buru mengalihkan pandangannya. "Apakah kamu baik-baik saja?" tanya Yang Kai. Li Rong perlahan mengangguk. "Apakah kamu ingat apa yang kamu lihat beberapa saat yang lalu?" Yang Kai dengan sungguh-sungguh bertanya. Li Rong ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk sekali lagi, tetapi dia segera menindaklanjuti, "Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak akan mengatakan apa-apa mengenai masalah ini." "Oh," kata Yang Kai dengan ekspresi penasaran. Li Rong dengan cemas mengatakan ini hampir seolah-olah dia ingin menunjukkan niat baik kepadanya, yang dari perspektif Yang Kai cukup aneh, jadi dia agak bingung harus berkata apa sekarang. "Kamu tidak percaya padaku?" Li Rong mengerutkan alisnya, "Aku bisa bersumpah atas nama Dewa Iblis Agung bahwa tanpa izin eksplisitmu aku tidak akan memberitahu orang kedua tentang apapun yang baru saja aku saksikan." Bersambung.